Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Nah, coding itu kode. Ada yang tahu coding? Coding itu sama dengan AI. Nah, tahu AI? Tahu. Kalau AI ada tahu ya semuanya. AI tahu. Coba menurut kalian, apa sih contoh AI yang pernah kalian pakai? Cici, ini ChatGPT, robot, WA, Meta AI, apa lagi? Roblox tuh nih, apa lagi? Canva, ada lagi? Nah, pinter-pinter anak-anak ibu semuanya, tepuk tangan dulu. Jadi itu semua adalah berasalnya dari coding. Nah, ada yang tahu sih kalian bagaimana sih cara kerja coding sehingga ada AI, ada Meta, ada Cici, ada Roblox, ada Canva. Nah, itu dibuat dari coding. Nah, asal usulnya sebelum ada aplikasi itu ada coding dulu, pemrograman. Nah, lalu jadilah aplikasi tadi, aplikasi Canva, ChatGPT, Cici, Meta AI, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar kecerdasan artifisial. Belajar apa anak-anak hari ini kita? Coding. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti, tujuan yang akan kita capai nanti itu ada 3. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional. Jadi nanti kalian setelah pembelajaran ini sudah tahu nih apa sih itu berpikir komputasional, gitu ya. Kedua, kalian dapat mengidentifikasi tahap berpikir komputasional. Nah, tahap dekomputasional itu ada 4: dekomposisi, pengenalan pola, abstraktif, dan abstraksi dan algoritma. Yang kedua, jadi nanti diharapkan selain kalian harus tahu konsep belajar komputasional, juga harus dapat mengidentifikasi berpikir secara komputasional. Nah, yang tujuan ketiga, kalian dapat menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi. Nah, ya. Jadi nanti tujuan pembelajaran kita adalah itu. Nah, sebelum itu ibu punya video. Ayo kita tonton videonya. Ya. Oke, lihat. Perkenalan computational thinking. Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Rekan yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan
menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk, coba. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah dasar dari coding. Jadi sebelum kita membuat coding atau kita sebelum membuat pemrograman, kita harus punya dulu dasar pemikiran komputasional. Nah, apa itu komputasional? Cara berpikir secara sistematis dan berurut dan sistematis. Agar apa? Agar efisien, agar codingnya jelas, agar tidak melenceng seperti itu ya. Nah, tadi kita belajar di video ada berpikir komputasional. Nah, di sini ada definisi berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir seperti komputer. Bu, kalau disuruh berpikir seperti komputer, nah apakah kita bisa berpikir seperti komputer? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak kita berpikir seperti komputer? Bisa. Kenapa bisa? Lah, komputer aja yang buat kita, komputer aja yang buat manusia. Bisa nggak kita berpikir seperti komputer? Bisa. Bisa.
Jadi berpikir komputasional itu bukan digunakan hanya dalam pemrograman saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali manfaat dari berpikir komputasional. Banyak masalah-masalah nanti, masalah-masalah kalian di rumah. Ada yang punya masalah? Ada yang punya masalah? Enggak? Enggak ada yang punya masalah? Masalah kok enggak ada? Nah, ada yang sering terlambat sekolah? Ada atau enggak? Ada. Pasti sekali-kali ada. Nah, nanti kita akan diajarin secara berpikir komputasional agar bagaimana kita tidak terlambat lagi. Ada yang tahu susunan atau urutan menyikat gigi atau tidak? Apakah menyikat gigi langsung ambil sikat gigi langsung gosok? Tidak ya. Itu ada urutannya atau ada susunannya. Mana yang terlebih dahulu, misalnya ambil odol, ambil sikat gigi, kemudian apa itu pencet odolnya, taruh di sikat gigi, baru di kumur dulu nggak? Kumur dulu, baru setelah kumur baru disikat. Setelah itu diapain lagi? Kumur, baru buang, kemudian bersihkan sikat gigi, taruh odolnya tadi di tempat, baru disimpan. Nah, itu cara berpikir komputasional, berurut dan sistematis. Nah, lebih lanjut nanti kita akan pelajari. Nah, pentingnya berpikir komputasional untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tadi seperti dijelaskan, masalah sering terlambat sekolah, sikat gigi, atau masalah apa lagi yang sering kalian dapatin? Terlambat? Ngantuk ini ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana dia? Ini dia. Tepuk semangat. 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 Jawab aja nak. Kalau takut-takut jawab saja apa masalah yang sering kalian hadapi. Misalnya terlambat sekolah udah tadi ya. Kena repet, masalahnya apa kena repet? Main tidak tahu waktu. Itu juga masalah. Kenapa? Dia tidak bisa menyusun waktunya. Nanti berarti kita harus belajar berpikir komputasional. Nah, di era digital saat ini, berpikir komputasional bukan hanya keterampilan bagi ilmuwan saja, tapi kita anak-anak juga bisa berpikir komputasional. Lanjut, komputer, tapi juga kemampuan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini membantu individu dalam berbagai situasi, mulai dari pengambilan keputusan, manajemen waktu, hingga pemecahan masalah secara kompleks tadi. Khususnya kena repet. Kenapa? Karena manajemen waktunya tidak bagus, karena tidak tahu waktu. Terus masalah yang kompleks apa lagi? Misalnya, nanti aja. Lanjut. Nah, di sini kemampuan berpikir komputasional dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Jadi kalau kita bisa berpikir komputasional, masalah apapun, seberat apapun bisa kita selesaikan. Lanjut, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Jadi dari mana yang susah, dari yang susah jadi lebih mudah. Membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Membantu beradaptasi dengan teknologi. Lanjut. Nah, ini dia yang perlu kalian tahu. Ini yang nanti kita harus tahu. Ada 4 prinsip. Ada 4 prinsip kecerdasan artifisial atau ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yang pertama apa nak? Dekomposisi. Yang pertama apa nak?
Udah, misalnya si Adit seksi kostum, ya. Dia yang mengatur kostumnya apa yang mau dipakai, warna apa, gitu ya. Itu cara berpikir dekomposisi. Lanjut, ada yang nomor 2, pola. Ada yang pernah dengar pola itu apa? Ada yang tahu pengenalan pola aja dulu, pola. Pola itu apa? Silakan semua. Pintar, kasih tepuk tangan dulu. Kalau dengar kata istilah pola. Pola. Hah? Pintar, pengulangan. Apa lagi? Pola makan. Pola makan berarti apa itu? Makan yang dibilang jaring-jaring makan. Apa lagi? Perempuan ini kok diem aja ya? Apa lagi, Mak? Pola. Nah, pola itu? Pola hidup. Berarti artinya apa? Pola hidup berarti apa? Pengenalan. Apa berarti pola? Diulang atau pola apa? Pola apa? Nah, pola. Misalnya, kamu berangkat sekolah. Nih. Kamu harus ketemu mana? Kata-kata di mananya? Oke, pasti setiap hari dia datang ke sekolah mengulang pola yang sama. Coba kamu berangkat dari rumah menuju mana? Sekolah, iya sekolah. Jalannya dari mana dulu? Dari rumah lurus menuju jalan besar. Kemudian belok ke kanan, terus lurus terus. Setelah itu belok ke kanan lagi sampai ke gerbang sekolah. Setelah itu belok kiri. Setelah itu naik tangga. Setelah itu belok dah masuk kelas. Belok ke kanan. Setelah itu masuk kelas. Itu pola perjalanan dia setelah setiap hari berangkat ke sekolah. Jadi itu pola. Nah, bisa dirubah polanya. Nah, selanjutnya itu abstraksi. Apa itu abstraksi? Ayo. Pintar, kasih tepuk tangan. Ini perempuan gak ada suaranya ya. Perempuan tadi gak ada suaranya ya. Nah, yang ketiga itu berpikir komputasional abstraksi. Menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting-pentingnya saja. Nah, misal. Oke, apa ya? Misalnya, Adiba, liburan kemarin kemana Adiba? Ke Medan. Ayo, ceritakan perjalanan kamu dari Rimo ke Medan. Apa saja yang kamu lakukan? Berdiri, Nasa. Berdiri, ceritakan. Gak apa-apa. Biasa dong. Ayo. Berdiri, Nak. Berdiri, kalau kamu mana? Ya, ceritakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Adiba. Ya, ceritakan Adiba. Ceritakan perjalanan kamu dari kota Sikil ke kota Medan. Kemudian apa saja yang kamu lakukan di sana?
Misalnya, kamu disuruh merangkum buku. Kalau merangkum buku, nggak semua kamu tulis kan? Kamu ambil penting-pentingnya saja. Misalnya apa ya? Kamu ini sedang perjalanan. Misalnya ibu ini kemarin perjalanan dari Rimo menuju ke Medan. Hari ini ibu berangkat dari Rimo ke Medan melewati jalan yang berkelok-kelok. Kemudian ibu melihat ada rumahan yang cantik. Kemudian setelah itu ada apa lagi? Ibu pergi sampai Medan. Ibu pergi rekreasi bersama anak-anak ibu. Ibu pergi ke mall. Ibu pergi ke tempat bermain. Ibu pergi ke kolam renang. Ibu nonton bioskop. Itulah yang ibu lakukan selama perjalanan liburan. Contohnya seperti itu. Kita cuma ceritakan yang penting-pentingnya saja. Kan nggak mungkin di perjalanan saya muntah-muntah. Itu perlu diceritakan? Tidak. Kemudian di jalan ibu berhenti 3 kali ke toilet gitu. Kemudian di jalan bannya bocor sampai Medan ada sendal jepit terbang gitu kan. Nah, jadi yang diceritakan cuma hanya yang penting-pentingnya saja. Nah, itulah abstraksi. Lanjut yang terakhir nih, udah hampir selesai nih. Berpikir algoritma, menyusun langkah-langkah sistem masalah. Menyusun langkah-langkah sistem masalah. Nah, jadi kalau misalnya kita punya masalah, masalahnya apa ya? Tadi terlambat sekolah. Nah, kalau terlambat sekolah, berarti kalau kita berpikir algoritma, kita harus susun dulu nih. Pertama-tama, biar kita tidak berangkat sekolah
Nanti yang maju misalnya mulainya di mana nih? Ini ya ibu ya. Ibu kan naik mobil. Ibu mau E5A? Iya. Coba di depan dulu sayang nak. Ayo Aksa. Misalnya ibu ini mau menuju ke Jebra tadi kan? Ibu ini berangkat naik mobil. Kamu misalnya ini sama Abu Jar, kasih petunjuk sama ibu. Abu Jar kasih petunjuk sama ibu. Nah, naik zebra, berarti kemana naik zebra? Ibu mulai nih, sini. Kamu bilang apa? Terus. Nanti tunjukkan kamu siapa yang jadi instruktur, siapa yang jadi mobilnya. Oke? Terus yang lain berarti gandeng ini ya di belakang penuh. Oke, jelas ya? Lanjut ke dikerjakan. Digunting ini kan. Kamu tadi masih kemana? Maju. Kan ini ada pohon. Nggak boleh, berhenti. Oh, kenapa nih berhenti? Baru belok, kanan. Dulu ya. Iya. Tempelkan di sini. Kita sekarang mau yang mana nih? Kamu maju dulu lagi. Boleh, yang mana aja? Kamu mana? Satu aja. Kasihkan satu deh. Berarti kamu menuju kemana? Di bawah. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Susah? Enggak. Ini kelompok berapa? Siap? Udah. Lemon. Maju dong. Lem. Sudah siap semua? Ayo kalau gitu siapa yang mau maju ke depan? Kelompok mana duluan? Siap Cicu, teman kelompok duluan coba. Boleh langsung ke sini dulu. Kelompok 1 maju ke depan. Boleh. Mari kita lagi. Sudah? Tengok ini orang ini. Nah, ini namanya dulu. Suara keras ya Pak Is? Suara mobil. Suara mobil lah, Ulang suara mobil. Terus. Yeay. Kelompok 3.
Gerak.